Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prenti Permatasari dengan NIM 242303122. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep PTK atau yang sering disebut Classroom Action Research. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama itu pengertian PTK. Yang poin kedua, latar belakang PTK. Poin ketiga, tujuan dan manfaat PTK. Yang keempat, perbedaan PTK dengan penelitian lainnya. Yang kelima, prinsip-prinsip PTK. Yang terakhir, prosedur penyusunan PTK. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian PTK. PTK merupakan penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan cara melakukan refleksi pada proses pembelajaran yang dia pimpin, atau yang sering juga disebut dengan proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi guru dengan melakukan berbagai tindakan yang tentu saja direncanakan dalam situasi nyata dan dilakukan analisis pengaruh dan perlakuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, latar belakang PTK. PTK bagian dari upaya kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Masalah dari PTK adalah masalah yang sehari-hari kita hadapi di kelas. Sehingga bila seorang guru bisa melakukan refleksi proses pembelajaran dengan baik, maka dampaknya adalah sebuah perbaikan. Dampak tersebut tentu saja akan dirasakan guru dan peserta didik. Poin yang ketiga, apa tujuan PTK? Tujuan PTK ada beberapa, di antaranya adalah 1. Memperbaiki mutu, 2. Mengatasi masalah pembelajaran, 3. Meningkatkan profesionalitas pendidik, yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Lanjut ke manfaat PTK. Manfaat PTK ada 3, yaitu bagi peserta didik, bagi guru, dan untuk madrasah. Kita ke yang pertama dulu, manfaat PTK untuk peserta didik atau bagi peserta didik. Manfaat PTK bagi peserta didik, pastinya saja peserta didik kita harapkan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan manfaat PTK untuk guru, tentu saja karena ini dari guru oleh guru, maka tentu saja manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh guru tersebut. Manfaat kinerjanya secara bertahap akan meningkat secara profesional, lalu mampu berperan aktif mengembangkan keterampilannya sendiri, serta guru memiliki percaya diri yang kuat. Yang terakhir yaitu manfaat PTK untuk madrasah. Nah, manfaat PTK untuk madrasah, dengan dilakukannya PTK ini, madrasah memiliki guru yang hebat karena memiliki kemampuan melakukan sebuah perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional, sehingga secara bertahap madrasah juga bisa meningkatkan mutunya. Poin yang keempat, perbedaan PTK dengan penelitian lainnya. Nah, perbedaan PTK dengan penelitian lainnya ada 3. Yang pertama itu secara istilah. Secara istilah, jika PTK dilakukan di ruang kelasnya sendiri oleh guru dan dalam ruang kelas. Sedangkan dengan penelitian lainnya belum tentu dilakukan di ruang kelas. Nah, di sini ruang kelas yang dimaksud kelas yang dimaksud yaitu di mana bukan saja di dalam suatu ruangan, tetapi juga di dalam, misalnya sering kita lakukan Zoom atau menggunakan Meet. Nah, itu juga dinamakan kelas. Nah, masuk ke poin kedua yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya, jika PTK adalah dia kurang formal, sedangkan penelitian lain dia formal. Nah, yang dimana kurang formal di PTK ini yang dimaksud ukuran kepresentatifan sampel tak dihiraukan, pengembangan instrumen yang valid dan reliable tak dilakukan, tak digunakan analisis statistik yang rumit, tidak selalu menggunakan hipotesis, kecuali yang berkaitan dengan uji teori. Sedangkan yang penelitian lain yang lebih formal yaitu syarat-syaratnya sampel harus representatif, instrumen harus dikembangkan sehingga valid dan reliable, menuntut penggunaan analisis statistik. Dan yang terakhir mempersyaratkan hipotesis. Nah, pada perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pada tujuannya, yang dimana tujuan PTK sendiri untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung, sedangkan penelitian lain adalah untuk mengembangkan pengetahuan umum atau teori, tidak langsung memperbaiki praktik pembelajaran, tetapi melalui R&D. Nah,
masuk ke poin selanjutnya, yaitu sasaran PTK. Nah, sasaran PTK sendiri tentu saja yang utama adalah siswa, kemudian guru yang sedang mengajar atau membimbing siswa, lalu ada materi pembelajaran, ada sarana prasarana pendidikan atau peralatan, kemudian ada hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta lingkungan di kelas, di sekolah, serta lingkungan di rumah siswa. Poin selanjutnya, prinsip PTK. Prinsip PTK dilakukan dalam situasinya dan dilakukan di real di ruang kelas. Kita dalam proses pembelajaran, yang mana ada sebuah siklus yang berkelanjutan. Sudah ada teorinya yang menyatakan bahwa sebuah penelitian ini adanya siklus yang berkelanjutan. Dengan adanya siklus ini, seorang guru bisa untuk memperbaiki. Jika siklus pertama dirasa tidak ada peningkatan, dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Apabila dianggap sudah ada peningkatan, maka siklus tersebut boleh dihentikan. Dari siklus ke siklus, metodenya, pendekatannya, modelnya itu harus tetap. Yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki yaitu disempurnakan. Lanjut ke siklus PTK. Siklus PTK yang pertama pra-PTK. Pra-PTK yaitu yang pertama, identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, merumuskan hipotesis tindakan, mengajukan izin PTK. Nah, siklus PTK yaitu yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang terakhir refleksi. Pada siklus perencanaan PTK, yang pertama yang dilakukan yaitu menyusun rencana pelaksanaan, yang kedua menyusun LKPD, yang ketiga mengembangkan instrumen evaluasi, yang keempat menyusun instrumen observasi. Sedangkan pada siklus yang kedua, tindakan atau pelaksanaan PTK, yang dilakukan pertama, langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan guru, yang kedua yang disiapkan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, yang ketiga model atau metode pembelajaran yang digunakan, keempat media pembelajaran dan penggunaannya, yang kelima jenis instrumen dan penggunaannya. Pada siklus yang ketiga yaitu observasi, yang dimana dilakukan dengan melaksanakan observasi dengan menggunakan format observasi, menilai hasil tindakan dengan menggunakan LKPD. Siklus yang terakhir yaitu refleksi, di mana refleksi awal merupakan latar belakang masalah untuk gagasan umum. Refleksi ini sendiri mengkaji hal-hal yang telah terjadi, yang telah dicapai, dan yang belum dicapai atau belum tuntas dari tindakan yang telah dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul PTK, di mana dalam judul penelitian tindakan kelas ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu what, apa yang ditingkatkan. Yang ditingkatkan misalnya motivasi belajar siswa yang menurun atau prestasi belajar siswa yang menurun. Inilah yang akan ditingkatkan. Sedangkan who, siapa yang ditingkatkan? Siapa yang akan ditingkatkan? Tentu saja peserta didik. Dan yang ketiga, how, bagaimana cara untuk meningkatkannya? Nah, cara untuk meningkatkannya adalah, maka di sini perlunya tindakan dari seorang guru. Tindakan bisa berupa model pembelajarannya, metodenya, dan sarana pembelajaran yang menunjang. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.